Teman-teman pernah disuruh membuat satu fitur untuk menentukan hak akses kepada suatu user. Nah, kalau misalkan sudah pernah disuruh untuk membuat fitur tersebut, itu adalah namanya RBAC atau kepanjangan dari Role Based Access Control. Jadi RBAC ini akan digunakan untuk mengelola hak akses kepada suatu user, di mana kalau user tidak memiliki hak akses pada sebuah fitur, maka user tersebut secara otomatis dia akan tertolak ataupun forbidden untuk fitur tersebut ya. Jadi ini aku akan mengenalkan sedikit tentang konsep RBAC yang aku buat sendiri. Untuk RBAC ini aku ambil atau aku adopsi dari salah satu package atau library ya, dari yang namanya Spati. Kalau misalkan teman-teman sering menggunakan Laravel, itu pasti familiar dengan yang namanya Spati. Di mana pada package tersebut ada satu yang namanya Laravel permission. Nah, tapi di sini aku tidak menggunakan Spati, aku hanya mengambil cara-cara yang digunakan Spati untuk membuat fitur RBAC. Nah, pada fitur ini RBAC ini aku membuat 5 function, di mana ada yang namanya roles, ada yang namanya permission group, ada yang namanya permission visible roles, dan manage user. Ini semuanya akan saling terkait ya, contohnya seperti ini. Kalau misalkan dalam RBAC itu yang wajib ya, itu ada yang namanya roles. Jadi setiap aplikasi atau user itu dia pasti punya roles. Misalnya akan login sebagai administrator atau akan login sebagai user ataupun sebagai admin seperti itu ya. Nah, misalkan eee, user tertinggi itu adalah super admin. Nah, biasanya untuk super admin itu dia tidak memiliki permission apapun atau dia bisa mengakses semua fitur. Nah, jadi nilainya true terus kalau misalkan usernya adalah super admin. Berbeda dengan roles yang admin. Nah, admin itu dia bisa saja diberikan hak akses itu tidak semuanya, tapi ditentukan mana saja yang boleh diakses oleh admin. Nah, contohnya kalau misalkan bisa menambahkan user, tapi tidak bisa menambahkan eh, apa namanya hak akses seperti itu. Jadi bisa saja seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya permission group. Nah, sebenarnya ini tidak wajib ya. Untuk permission group ini hanya aku buat untuk mengelompokkan permission itu, biar nanti permission atau hak akses ini dia punya parent-nya. Nah, nanti ketika data permission-nya ini aku looping ke dalam aplikasi, ini bisa langsung menjadi children dari permission group-nya ini. Nah, contohnya pada permission group ini, aku bisa membuat menu dan lain-lain seperti ini. Ini hanya sebagai parent-nya saja. Lalu yang ketiga, yang biasanya wajib ada itu adalah permission atau hak akses, di mana hak akses ini nilainya bisa seperti ini. Kalau aku biasa menggunakan prefix ya. Ada yang namanya view, ada yang namanya create, ada yang namanya edit, dan juga delete seperti itu. Jadi prefix ini yang aku gunakan untuk nanti biar rapi saja. Ketika aku membuat fiturnya itu bisa rapi. Nah, ada juga untuk konsep permission ini biasa diambil dari root name-nya. Nah, contohnya adalah kalau misalkan fiturnya user, biasanya namanya user view atau user.view, user.create, user.edit, user.delete seperti itu ya. Biasanya juga seperti itu. Tapi karena aku menggunakan model prefix seperti ini, lebih enak aja. Nanti akan aku tunjukkan gimana penerapannya seperti itu. Nah, untuk permission-nya tadi kan seperti ini ya. Ketika aku punya permission group di sini tadi. Nah, aku bisa melakukan penambahan data permission sekaligus dia memiliki parent di mana seperti itu ya. Jadi dia grup izinnya dia akan kemana seperti itu. Nah, untuk penerapannya nanti juga akan aku tunjukkan di paling akhir. Oke, selanjutnya mungkin yang bisa bersifat wajib atau enggak. Ini yang namanya aku namakan visible roles and permission. Jadi untuk visible roles and permission ini
Nah, misalkan, target roles-nya itu di sini aku punya roles banyak, ada super admin, admin, operator, staff, dan lain-lain. Jadi untuk, roles-nya ini dia akan memiliki nilai default permission apa saja. Nah, untuk super admin biasanya kan saya berikan, untuk super admin tidak aku berikan permission default. Jadi semuanya aku disable atau nonaktif untuk super admin karena nanti dia akan bernilai true secara terus-menerus. Nah, berbeda dengan admin tadi, kalau admin di sini aku hanya memberikan nilai default mungkin seperti ini ya, dia hanya bisa melihat, parent menu yang ada di atas ini. Nah, di sini aku, checklist semuanya, aku on-kan. Sedangkan untuk user yang lain, ini, maaf untuk roles yang lain ini belum aku set ya, hanya admin saja yang sudah aku set. Nanti penggunaannya adalah pada bagian akhir ini. Nah, biasanya ada, yang terakhir itu ada yang namanya pemberian hak akses kepada si user. Nah, ketika targetnya adalah user, nanti di sini contohnya aku, mempunyai 3 user, admin, admin dev, dan super admin. Nah, kalau aku pilih, user admin, berarti secara default tadi kan dia punya, roles admin ya, usernya admin, dia punya roles admin, dia punya permission default dari admin tadi, seperti ini. Yang lain belum terset kan, karena dia diambil dari nilai default, roles-nya tadi. Nah, untuk yang, user event dev, dia secara default belum memiliki, roles. Jadi kalau misalkan aku tambahkan, dia sebagai roles operator, maka tidak memiliki permission apapun di sini. Dia tidak memiliki apapun. Nah, ketika user ipin dev ini aku ubah menjadi, roles admin seperti ini, maka secara default dia juga memiliki hak akses yang sama seperti admin. Karena ipin dev dia roles-nya admin, maka dia akan sama seperti ini. Lalu bisa juga untuk, user yang lain itu, walaupun dia admin, tapi dia bisa memiliki hak akses, melebihi dari, nilai default-nya. Nah, contohnya dia bisa melihat, permission group seperti ini ketika di-save ya. Jadi user, event dev dia bisa melihat permission group, tapi kalau misalkan dicek kembali pada visible role, dia nggak ada ya. Nah, dia masih nonaktif. Nah, Ini adalah nilai bawaan dari, roles-nya tadi. Sedangkan untuk yang manage user ini, aku menggunakan, konsep seperti ini. Dia bisa ambil dari, bisa ambil dari user ini, tapi dia bisa ambil dari roles ini, tapi dia bisa juga is direct secara langsung seperti ini ya, tanpa, mengikuti dari, roles, admin tadi. Nah, itu kalau yang aku buat seperti itu. Dulu aku sempat kebingungan banget gimana cara membuat konsep RPAC ini. Yang aku tahu, biasanya aku buat, roles dan permission ini dia akan selalu mengikuti pada user. Nah, misalkan tabel user itu dia pasti punya role di dalam, eee, tabel user. Padahal untuk, konsep seperti itu ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau aku untuk yang sekarang itu lebih enak seperti ini. Jadi untuk user itu, dia sama sekali tidak ada kolom yang namanya roles. Nah, roles-nya itu terpisah dan permission-nya itu juga terpisah. Jadi nanti aku buat eee, satu tabel baru untuk mengelompokkan, bahwa user ini dia punya, roles ini dan dia juga punya permission ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman, baru belajar tentang RPAC atau konsep role based access control ini, mungkin bisa dilihat pada satu package di, Laravel atau yang biasa menggunakan PHP, itu ada yang namanya Spati. Di Spati ada yang namanya Laravel Permission, itu bisa dicek saja itu. Aku juga membuat, fitur RPAC ini, menggunakan atau aku adopsi dari, Spati ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku share untuk, video kali ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada aku di, kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam ngoding.